Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Putra. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Putra Faizal Kilamerta. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sama Sadar Fendi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Madya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahman Alamin. Kami dari kelompok 7 Fisika akan mempresentasikan tentang sumber utama energi terbarukan yang akan dibacakan oleh teman saya, Putu Dapa. Sumber energi terbarukan. Pengertian: energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang dapat diperbarui secara bebas dan dapat diperbaharui secara terus-menerus dan tidak ada batasnya. Seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Berdasarkan definisinya, semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan, karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Sumber utama energi terbarukan. Energi panas bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Energi panas merupakan berasal dari energi hasil pembentukan planet 20% dan peluruhan radioaktif dan mineral 80%. Ada 3 pemanfaatan panas bumi, yaitu sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam membentuk listrik, sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi, sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. 2. Energi surya. Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai di siang hari, dan daya dari baterai tersebut digunakan di malam hari ketika cahaya matahari tidak tersedia. Adapun kegunaan energi surya yaitu 1. Menghasilkan listrik menggunakan sel surya. 2. Menghasilkan listrik menggunakan menara surya. 3. Memanaskan gedung secara langsung. 4. Memanaskan gedung melalui pompa panas. 5. Memanaskan makanan menggunakan oven surya. 6. Memanaskan air melalui alat pemanas air bertenaga surya. 3. Tenaga angin. Perbedaan temperatur di 2 tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi atau udara dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik dengan memanfaatkan kecepatan angin. Wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas pantai dan dataran tinggi biasanya diutamakan untuk dibangun ladang angin. 4. Tenaga air. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lebih lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi air dimanfaatkan untuk 1. Bendungan pembangkit listrik. 2. Mikrohidro yang dibangun untuk membangkitkan listrik hingga skala 100 kW, umumnya dipakai di daerah terpencil yang memiliki banyak sumber air. 3. Run of the river yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air tanpa membutuhkan reservoir yang besar. Sabar. 5. Biomasa. Biomasa menjadi sumber energi terbarukan jika laju pengambilan tidak melebihi laju produksinya. Karena pada dasarnya biomasa merupakan bahan yang diproduksi oleh alam dalam waktu relatif singkat melalui berbagai proses biologis. Kegunaan biomasa. Biomasa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar jenis lain seperti biodiesel, bioetanol, atau biogas tergantung sumbernya. Ada 3 bentuk penggunaan biomasa, yaitu secara padat, cair, dan gas. Bahan bakar biocair. Bahan bakar biocair biasanya berbentuk bioalkohol seperti metanol, etanol, dan biodiesel. Sedangkan biodiesel dihasilkan dari tanaman yang mengandung minyak seperti kelapa sawit, kopra, biji jarak, dan alga. Biomasa padat. Penggunaan langsung biasanya dapat bentuk padatan yang mudah terbakar, baik kayu bakar atau tanaman yang mudah terbakar. Tanaman dapat dibudidayakan secara khusus untuk pembakaran atau dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti diolah di industri tertentu, dan limbah hasil pengolahan yang bisa dibakar dijadikan bahan bakar. Biogas.
Biogas dapat dengan mudah dihasilkan dari berbagai limbah dari industri yang saat ini seperti kertas, produksi gula, kotoran hewan, peternakan, dan sebagainya. Berbagai aliran limbah harus dicerna dengan air dan dibiarkan secara alami berfermentasi menghasilkan gas metana. Residu dari aktivitas fermentasi ini adalah pupuk yang kaya nitrogen, karbon, dan mineral. Sekian dari kelompok 7. Maaf bila salah. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.